Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, materi 7 yang beranggotakan Devi Sagita, Irham Azhar Yahya, dan Sekar Ayuningrum akan menjelaskan materi one way ANOVA atau klasifikasi satu arah beserta pengujiannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. One way ANOVA. Analysis of variance atau one way ANOVA dilakukan untuk menguji perbedaan tiga kelompok atau lebih berdasarkan satu variabel independen. One way ANOVA merupakan salah satu teknik analisis multivariate yang berfungsi untuk membedakan rata lebih dari dua kelompok data dengan cara membandingkan variansinya. Analisis varian termasuk dalam kategori statistik parametrik. Prinsip uji one way ANOVA. Melakukan analisis variabilitas data menjadi dua sumber variasi, yaitu variasi di dalam kelompok atau within, dan variasi antar kelompok atau between. Bila variasi within dan between sama, atau nilai perbandingan kedua varian mendekati angka 1, maka berarti tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan. Dengan kata lain, nilai mean yang dibandingkan tidak ada perbedaan. Sebaliknya, bila variasi antar kelompok lebih besar dari variasi di dalam kelompok, artinya intervensi tersebut memberikan efek yang berbeda. Dengan kata lain, mean yang dibandingkan menunjukkan adanya perbedaan. Untuk persyaratan penggunaan uji one way ANOVA, yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Dua, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. 3. Data masing-masing kelompok berdistribusi normal. 4. Varian antar kelompok harus homogen. Untuk langkah-langkah menguji one way ANOVA, yang pertama yaitu melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. 2. Melakukan uji homogenitas. 3. Melakukan uji one way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Untuk itu, contoh kasus uji one way ANOVA yang kelompok kami lakukan yaitu mengenai seorang pustakawan FAH UIN Jakarta ingin membandingkan kunjungan pada program studi ilmu perpustakaan, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Arab, dan sejarah peradaban Islam selama 1 tahun terakhir. Untuk data kunjungan ada di tabel, yang dimana kelompok kami akan meneliti tentang 1. Berapa rata-rata kunjungan perpustakaan FAH dari keempat prodi tersebut. 2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dari kunjungan pada keempat prodi tersebut. Yang ketiga, rata-rata kunjungan prodi mana yang sama dan atau beda. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sekar Ayuningrum. Disilakan. Oke, untuk pengujian one way ANOVA, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan uji normalitas. Di sini sudah tersedia Excel untuk input data yang akan kita masukkan kepada SPSS. Di sini ada nomor, prodi, kunjungan, sebanyak 48, yaitu per tahun, 12 bulan dikali 4 program studi. Di sini kategori prodinya yang pertama adalah ilmu perpustakaan atau disingkat IP, kedua sasing, ketiga BSA atau bahasa dan sastra Arab, keempat SPI atau sejarah peradaban Islam. Untuk uji normalitas kita harus mengarah ke SPSS. Kemudian kita klik variable view. Di bagian name kita tulis X. Kemudian label, kita tulis prodi. Untuk values, kita klik. Nah, pada values table ini kita masukkan data yang sesuai Excel, yang bagian kategori prodi ini. Yang pertama, IP.
kita add. Kedua, sasing. Kita add lagi. Ketiga, BSA. Kita add. Yang keempat, yang terakhir adalah SPI. Kita add. Kemudian kita klik OK. Untuk kedua itu adalah Y. Dan desimalnya kita nolkan semua. Nah, setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini variabel X dan Y kita input data yang sesuai di Excel. Kita blok dari prodi dan kunjungan sampai ke 48. Kita copy dan paste. Di bagian ini. Setelah data terinput semua, kita langsung melakukan analis. Di bagian ini, kita klik. Kemudian descriptive statistik, klik explore. Oke, untuk Y ini, bagian label kita tambahkan kunjungan. Nah, jadi di sini labelnya ada X adalah prodi dan Y adalah kunjungan. Langsung setelah itu kita klik analyze ya, descriptive statistik, kemudian explore. Nah, di sini prodi kita masukkan ke dalam factor list dan kunjungan Y kita masukkan ke dalam dependent list. Kemudian kita klik plots dan kita checklist di bagian normality plots with test. Kemudian continue, dan kita klik OK. Kita tunggu hasil outputnya di sini. Nah, oke, pada output pertama ini tersedia deskripsi data atau variabel penelitian di prodi, bagian prodi. Kemudian di sini terdapat statistik deskriptif, kunjungan prodi juga tersedia median, minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Karena kita sedang menguji normalitas, maka kita fokus pada ke test of normality bagian Shapiro-Wilk. Di sini, kunjungan prodi ilmu perpustakaan itu sebesar 0,712. Prodi sasing sebesar 0,920, BSA sebesar 0,439, dan SPI sebesar 0,746. Data tersebut adalah signifikannya. Nah, maka perlu kita ingat kembali bahwa dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai signifikansi itu lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Maka sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Dan setelah kita melakukan uji, signifikansinya sudah kita ketahui, maka dari data output SPSS di samping terlihat nilai signifikansi berdistribusi normal. Selanjutnya, untuk mengajukan uji one way ANOVA, kita harus melakukan uji homogenitas terlebih dahulu, yang akan disampaikan oleh Devi. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas dan one way ANOVA secara bersamaan. Pertama kita klik analyze, selanjutnya compare means,
Habis itu klik one way ANOVA. Nah, untuk prodi X dan kunjungan Y ini, yang prodi X ini kita pindahkan ke faktor, dan kunjungan Y ini kita pindahkan ke dependent list. Selanjutnya klik post hoc dan centang di bagian Turki. Klik continue. Selanjutnya ke option, centang di bagian descriptive dan homogeneity of variance test. Selanjutnya klik continue, klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat pertama tabel deskriptif. Ini melihat perbedaan rata-rata kunjungan 4 program studi berdasarkan output SPSS deskriptif. Kita dapat melihat perbedaan rata-rata kunjungan dari keempat prodi ini sebagai berikut. Yang IP ini rata-ratanya itu 46,75. Yang sastra Inggris ini 35,25, BSA 39,67, SPI 52,58. Dengan demikian, maka rata-rata deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata kunjungan tertinggi terdapat pada prodi SPI sebesar 52,58. Selanjutnya, menguji kesamaan varian atau uji homogenitas berdasarkan output SPSS test homogeneity of variance. Diperoleh nilai signifikansinya itu sebesar 0,29, 0,035, 0,037, dan 0,030. Nah, nilai signifikan ini tuh lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kunjungan prodi pada perpustakaan FHH itu sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA itu terpenuhi. Selanjutnya, menguji apakah keempat sampel mempunyai rata-rata sama atau berbeda, itu atau uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA itu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka rata-ratanya itu sama. Tapi jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 maka rata-ratanya itu berbeda. Nah, berdasarkan output ANOVA di ANOVA ini itu diketahui nilai signifikannya itu sebesar 0,000. Yang artinya itu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata keempat kunjungan prodi pada perpustakaan FHH itu berbeda secara signifikan. Selanjutnya ke multi covariance. Mencari kelompok mana saja sih yang rata-rata kunjungannya itu sama atau tidak sama melalui tes post hoc. Nah, angka perbedaan rata-rata untuk kunjungan perpustakaan IP masing-masing ini kan 11,500. Nah, 11,500 ini diperoleh dari rata-rata IP masing-masing dikurangi jadi 11.500. Nah, untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata kunjungan kedua prodi tersebut tuh kita harus melihat apa nilai signifikan hasil output SPS ini. Kalau nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05 itu disimpulkan kalau lebih kecil itu kunjungan prodinya itu berbeda, tapi kalau lebih besar itu kunjungan prodinya sama. Nah, kalau di sini kan bisa dilihat kunjungan IP masing-masing itu berbeda karena lebih kecil dari 0,05.
Sama di sini juga prodi Sasing sama IP itu kunjungannya berbeda karena lebih kecil dari 0,05. Kalau BSA sama IP ini sama karena lebih besar dari 0,05. SPI sama IP juga kunjungannya tuh sama karena lebih besar dari 0,5. Kita bisa lihat hasilnya di sini. Selanjutnya, untuk melihat kesamaan rata-rata kunjungan keempat prodi di perpustakaan FH, maka kita akan menggunakan output Turke HSD. Ini. Nah, pada subset 1 ini terdapat kunjungan Sasing sama BSA. Artinya rata-rata kunjungan Sasing sama BSA ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata kunjungan Sasing dan BSA itu sama. Nah, untuk ke subset 2 ini terdapat kunjungan BSA dan IP. Artinya rata-rata kedua kunjungan prodi tersebut itu mempunyai perbedaan yang signifikan atau sama. Pada subset ketiga ini ada prodi IP dan SPI yang artinya mempunyai perbedaan yang signifikan atau sama. Jadi hasil dari uji one way ANOVA ini, pertama itu ada uji rata-rata. Rata-rata IP itu 46,75, Sasing 35,25, BSA 39,67, SPI 52,58. Nah, nilai tertinggi ini, rata-rata tertinggi ini yaitu ada di prodi SPI. Nah, hasil uji one way ANOVA yang kedua itu rata-rata kunjungan sama dan tidak sama. Nah, yang kunjungan yang tidak sama itu ada di prodi IP sama Sasing, Sasing sama IP. Yang sama itu ada di BSA sama IP dan SPI sama IP. Ini kita bisa lihat hasilnya di sini dari nilai signifikansi. Selanjutnya ada kesamaan rata-rata kunjungan keempat prodi di perpustakaan FHH. Kunjungan Sasing sama BSA itu sama, kunjungan BSA sama IP itu sama, kunjungan SPI sama IP sama SPI itu sama. Nah, jadi dapat disimpulkan dalam hasil uji one way ANOVA ini, rata-rata kunjungan IP dan Sasing itu saja yang berbeda, sedangkan rata-rata kunjungan prodi lainnya itu sama. Dengan demikian, variabel prodi hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata kunjungan pemustaka prodi IP dan Sasing. Sekian uji one way ANOVA dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.